Yang membedakan pemenang dan pecundang hanya satu. Pemenang tahu cara berdiri saat jatuh, pecundang lebih nyaman tetap ada di posisi jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hasmi aja, Hasmi membaca buku. Kali ini saya mau membaca kelanjutan dari buku catatan juang. Gak tahu kenapa, lagi asik-asiknya membaca catatan ini. Selamat datang di Realitas. Terima kasih teman-temanku yang sudah subscribe dan like dan komen juga. Mohon bantuan terus, semoga video dan channel ini terus berkembang. Oh ya, sebelum saya membaca cerpen ini, mohon kiranya teman-teman yang sudah subscribe di like, komen, share. Yang belum subscribe, tolong bergabung di Hasmi aja. Terima kasih kawan-kawanku. Selamat datang di Realitas. Masa-masa skripsi merupakan masa yang melelahkan. Bolak-balik bertemu dosen pembimbing, revisi, stres, bosan, semangat, stres lagi, bosan lagi, semangat lagi, hingga akhirnya lulus. Sewaktu aku di wisuda, ibu sampai menangis. Katanya, beliau terharu anak sulungnya sudah jadi sarjana. Ibu memang tidak pernah merasakan di wisuda, hebatnya perempuan tersebut berhasil membiayai anak-anaknya hingga selesai kuliah. Dulu, saat sudah menggenggam gelar sarjana teknik informatika, muncul pertanyaan baru di benakku. Akan bekerja di mana? Setelah melamar ke sana kemari, aku diterima bekerja sebagai bagian dari tim marketing di sebuah perusahaan les. Hanya bertahan sebulan. Aku pun keluar dan nekat melakukan hal yang paling kusukai. Menulis, kuniatkan dalam hatiku bahwa aku akan hidup untuk menulis, meski hal tersebut sempat membuat ayahku murka. Setelah itu, muncul banyak babak baru dalam hidupku. Dari mulai menjadi wartawan lepas, pengembara, pegiat kopi, penulis buku, hingga akhirnya aku menjadi diriku yang sekarang. Apapun itu, prinsipku adalah jika memang tertarik, jangan ragu untuk terjun langsung. Meski hal tersebut sebetulnya bukan bidang kita. Contohnya, aku pernah bertugas menulis naskah film dokumenter tentang sejarah daerah timur. Sementara sahabatku bertugas merekam gambar. Aku tetap ikut dia merekam kesana sini supaya bisa sinkronisasi video hasil besutannya dengan tulisanku. Terjun langsung bukan berarti ngerecokin. Terjun langsung berarti mempelajari secara langsung, bukan berdasarkan data-data belaka. Hasilnya, aku jadi menghargai proses sekaligus belajar dengan hal-hal baru. Aku jadi tahu caranya menjilid kertas saat melihat proses pembuatan buku. Jadi tahu caranya menyablon saat melihat proses pembuatan kaos. Jadi tahu caranya membedakan biji kopi saat melihat proses pembuatan kopi. Jadi tahu caranya menyunting film secara digital saat melihat proses editing film. Dan mengetahui hal-hal baru tentu tak akan membuat kita rugi. Sayangnya banyak orang mengeluh saat dimintai tolong menjadi A, karena merasa job desk-nya hanya B. Padahal bukankah saat kita percaya melakukan lebih dari satu pekerjaan, itu tandanya kita dianggap mampu. Bukankah itu menjadi nilai plus untuk diri kita sendiri? Siapa tahu nilai plus ini memberi kita jenjang karir yang lebih cemerlang. Banyak sekali pelajaran yang tidak pernah kudapatkan di kampus, malah kudapatkan ketika sudah terjun langsung di dunia nyata. Salah satunya adalah bertahan hidup, karena pada akhirnya apapun disiplin ilmu yang kita pelajari, yang terpenting adalah bertahan hidup. Syukur-syukur kalau bertahan hidup sambil mempertahankan idealisme. Syukur-syukur lagi kalau bertahan hidup sambil meraih mimpi.
Beradaptasilah, hidup ini keras. Buktikan dirimu kuat. Yang membedakan pemenang dan pecundang hanya satu. Pemenang tahu cara berdiri saat jatuh, pecundang lebih nyaman tetap ada di posisi jatuh. Suar terasa tertohok kala membaca soal Juang dan temannya yang membuat film dokumenter. Sebuah proyek yang selama ini hanya bisa menjadi impiannya di dalam bus menuju tempat kerja. Ia teringat masa silam. Suar mengambil jurusan di kafe dan tidak pernah berminat kerja kantoran. Ia pertama kali jatuh cinta dengan dunia desain semasa SMA, tatkala angkatannya membuat sebuah acara. Dan Suar yang ditunjuk untuk merancang desain pamfletnya, satu angkatan memuji hasil kerjanya. Ternyata, di sanalah bakat Suar terlihat. Ia pun berujung mengerjakan desain manggung sekaligus desain baliho raksasa untuk diletakkan di depan sekolah. Ayahnya pernah berpesan, yang penting kamu harus sekolah yang tinggi biar bapak dan ibu bangga. Dan karena salah seorang guru yang melihat bakat Suar menyarankannya untuk masuk di kafe, Suar pun meneliti lebih jauh tentang jurusan tersebut. Akhirnya setelah memantapkan hati, ia pergi ke Jakarta, ikut tes, dan diterima di sebuah institusi bergengsi. Sewaktu semester 3, setelah beberapa kali menjadi model dadakan untuk pembuatan video klip yang dibuat oleh teman kuliahnya, Suar berkenan dengan UKM, unit kegiatan mahasiswa, fotografi dan videografi. Ia mulai mencoba merekam video. Awalnya iseng-iseng aja, lama-lama ketagihan. Dunia gambar bergerak-gerak benar membuatnya tergila-gila. Mungkin karena semasa di desa utara, kampung halaman Suar, anak-anak sebayanya tidak dapat mengoperasikan kamera. Sampai-sampai ketika ia mengenal dunia rekaman video, hal tersebut membuatnya takjub. Sejak saat itu, Suar menyadari bahwa passionnya adalah di bidang sinematografi. Tahu bahwa kamera DSLR tidaklah murah, Suar menabung sedikit demi sedikit. Uang yang dikirim orang tuanya tidak pernah ia hamburkan di semester 6. Akhirnya, Suar bisa membeli kamera idamannya. Tentu setelah menimba ilmu yang cukup matang dan bolak-balik meminjam kamera milik para seniornya. Memiliki kamera sendiri membuat Suar terus menghasilkan film-film pendek bak orang gila. Ia hunting ke sana kemari, dari satu objek wisata ke objek wisata lainnya. Jika beberapa teman sebayanya menghabiskan uang untuk membeli baju dan sepatu, Suar menabung demi jalan-jalan. Ia membayangkan kelak dirinya akan berkeliling Zamrud Khatulistiwa, membuat film dokumenter tentang keindahan negeri ini. Gadis itu baru mengerem kegiatan sewaktu ia harus menyelesaikan skripsi. Suar adalah salah satu sinematografer berbakat di kampusnya. Hampir semua orang yang pernah melihat karya-karyanya berkata bahwa Suar diberkahi, seolah-olah ia memang dilahirkan untuk membuat film. Karena itulah seberes menyandang gelar sarjana, Suar yang sempat pulang dan tinggal beberapa lama di kampung halaman meminta restu kepada kedua orang tuanya untuk kembali ke Jakarta dan mengejar mimpinya. Dalam benaknya, Suar siapkan peta cita-cita sebagai pembuat film. Dengan berbekal kamera DSLR, mikrofon eksternal, dan 3 buah lensa, Suar berencana untuk menggarap pilot project yang kemudian bisa didanai produser. Namun, apa mau dinyana, Suar mesti mengalah tatkala bapak terkena stroke. Lamunan Suar buyar ketika sadar kantornya sedikit terlewat. Suar buru-buru berdiri dan turun dari bus. Setibanya di kantor, ia baru sadar bahwa dirinya datang lebih cepat beberapa belas menit. Ruangan kantor masih sepi, hanya ada Mas Doni, sang security. Melihat Bu Ida belum datang, Suar memutuskan melanjutkan bacaannya. Catatan Juang di Hasmi aja.